Warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal islam wa hiya azzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min zawalin nikmati wa tahawul afiatik wa fuja'atin nikmatik wa jami'is sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari berkurangnya nikmat yang kau berikan, dari berkurangnya kesehatan yang telah kau anugerahkan, dari siksamu yang datang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Amin, amin, robbal alamin. Pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Hashim Anan yang telah berkenan menjadi narasumber pagi ini dan memberikan tema yang sangat menarik, yaitu keinginan orang soleh dan kafir setelah wafat. Terima kasih kepada semua uti-uti yang sudah bergabung. Insya Allah niat kita untuk mencari ilmu di pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah berkahi majelis ilmu ini untuk kita semua. Baiklah Ustadz, kami persilakan untuk memulai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan tawassulnya Ummul Kitab suratul Fatihah, kita yang hadir pada saat ini dimudahkan Allah untuk menerima ilmu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong bantu siapkan catatan dan penanya, dan saya berharap agar Quran terjemahnya ada di sisinya, karena mungkin ada satu atau dua atau lebih ayat-ayat Quran yang insya Allah kita akan buka. Apabila di ruangannya tidak ada suara masuk, silakan ingin komunikasi dengan saya. Tapi apabila ada suara yang masuk, tolong jangan dibuka karena khawatir akan mengganggu. Biar bisa menambah silaturahim, silakan jika ingin membuka video wajahnya agar saya tambah silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bismillah. Setiap manusia punya kebutuhan. Dan setiap manusia pun punya hajat. Nah, ternyata hajat manusia itu atau keinginan manusia itu bukan hanya ketika di dunia. Bahkan orang yang sudah tiada pun punya hajat atau keinginan. Siapa sih di antara kita yang tidak punya keinginan? Kayaknya mustahil. Ini yang hadir pada siang ini 50 orang. Saya yakin semuanya pasti punya keinginan. Ternyata bukan hanya kita yang masih hidup, yang sudah meninggal pun punya keinginan. Orang yang sudah meninggal yang punya keinginan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang punya keinginan setelah meninggal adalah orang soleh. Yang kedua, yang punya keinginan setelah meninggal dunia adalah orang fajir. F-A-J-I-R. Atau
orang maksiat atau orang kafir. Yang kita bahas yang pertama adalah mereka yang sudah tiada, semuanya punya keinginan. Ternyata ada banyak manusia yang sebelum meninggal sudah diperlihatkan surga. Ini kan sungguh luar biasa. Ibu Dian, Ibu Hani, Ibu Kemala, Ibu Eneke, Ibu Fitri, dan semua. Ketika lagi sekarat, diperlihatkan surga. Ada nggak Ustadz Hashim dalilnya? Orang yang sekarat diperlihatkan surga? Ada. Kita buka Quran suratnya 16. Kita buka Quran suratnya 16. Surat nomor 16 itu dalam Quran yaitu surahnya An-Nahl. Ayatnya 32. Ibu Dian Andung yang bacakan pertama kali terjemahnya. Yuk kita baca bareng-bareng, nanti Ibu Dian yang baca terjemahnya. Kita baca Qur'annya bareng, tidak ikuti saya, tapi bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ibu Dian bacanya diawali dengan bismillah dan tolong bacanya tidak terburu-buru, pelan-pelan. Silakan Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang nggak buka. Si Dewi Jos juga nggak buka. Aku dan nanya sama itu teman aku. Orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah engkau kerjakan. Sekarang lihat ke Qur'annya, tidak melihat terjemah. Ya, tolong lihat ke Qur'annya, tidak melihat terjemah. Alladzina yang tatawaffahumul malaikah, yang diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin dengan cara baik. Baik bahasa Qur'annya adalah thayyibin. Thayyibin. Ibu Fitri, mohon maaf ya, ada suara masuk dari linknya Ibu Fitri. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan oleh para malaikat dengan cara baik. Thayyib. Makanya thayyib itu artinya baik. Maka ada orang namanya thayyib. Kalau ditambah bang, berarti dia bang thayyib yang enggak pernah pulang. Tapi tujuan saya bukan ke arah sana. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dengan cara baik. Tolong lihat setelah thayyibin. Yaquluna, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan alaikum untuk kamu. Maka kalau Ibu Kemala ketemu sama Ibu Fitri, Assalamualaikum, berarti Ibu Kemala sudah mendoakan Ibu Fitri agar mendapatkan keselamatan. Ini yang mengatakan bukan manusia, tapi yang mengatakan malaikat kepada orang yang akan meninggal dunia. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka masuklah, udkhulul itu masuk, al jannah surga, bima kuntum apa yang telah kalian ta'malun kerjakan. Berarti dia dapat info, dapat kabar gembira dari para malaikat akan masuk apa? Surga. Berarti saya tanya, orang ini sudah meninggal atau belum? Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Orang ini sudah meninggal atau belum? Sudah. Ya Allah, mudahkan. Saya ulangin ya. Saya ulangin ya. Lagi sekarat.
Ya, berarti orang ini sedang apa? Sedang sekarat. Dicabutnya pelan sambil mengatakan salamun alaikum dan dikasih info apa? Surga. Berarti saya tanya, orang ini nanti di kuburan dapat nikmat apa dapat azab? Nikmat. Nikmat. Yang kedua orang ini di hari kiamat surga atau neraka? Surga. Surga. Berarti kalau begitu surga atau neraka sudah dapat diketahui oleh seseorang ketika sedang sakaratul maut. Nah sekarang Ibu Nurjana, Ibu Syafrida dan semuanya, sekarang kita nih surga atau neraka sudah tahu apa belum? Belum. Kenapa belum tahu? Jawabannya karena belum sekarat. Nah, orang-orang yang sedang sekarat, dia sudah tahu hidupnya nanti di kuburan bahagia apa enggak. Orang yang sedang sekarat, dia sudah tahu nanti di hari kiamat surga atau neraka. Berarti kalau begitu, surga atau neraka diketahui oleh seseorang ketika sedang sakaratul maut. Bisa dipahamin ini? Bisa dipahamin? Bisa. Ke saya dulu ya. Ketika jenazahnya setelah dimandikan, lalu dikafani, lalu disolati. Nah, ada yang tanya, boleh nggak seorang suami yang meninggal dimandikan oleh istrinya? Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah. Siapakah dia Aisyah? Rasulullah. Istrinya Rasulullah. Lau mitti qabli la ghassaltu wa kafantu wa shalaituki. Wahai Aisyah, apabila engkau meninggal duluan, maka akulah yang memandikanmu. Aku pula yang mengkafanimu, aku pula yang mensolatimu. Rasul pernah mengatakan apabila Aisyah pernah meninggal duluan, apabila Aisyah meninggal duluan, maka Rasulullah yang pernah mengatakan beliaulah yang akan memandikan. Kalau begitu, istri meninggal dunia dimandikan oleh suaminya, boleh apa enggak? Boleh. Suami meninggal dunia dimandikan oleh istrinya, boleh apa enggak? Boleh. Tapi Ibu Hani, seseorang yang sudah memandikan jenazah disunahkan segera mandi. Seseorang yang selesai mandikan jenazah disunahkan segera mandi. Mandinya sama siapa? Ustadz sendiri. Enggak mungkin berdua sama si jenazah. Berarti kalau begitu orang yang sudah meninggal dunia disunahkan untuk segera mandi. Ada hikmah di balik itu, jika ingin mencatat silakan. Seseorang yang sudah meninggal dunia disunahkan untuk segera mandi karena khawatir jenazah masih memiliki kuman penyakit yang dikhawatirkan bisa menular kepada mereka yang sudah memandikannya. Bisa dipahamin semuanya nih? Ya. Nah, lalu jenazah disolatkan. Ini orang soleh. Lalu jenazah disolatkan. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah. Barang siapa yang meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang. Nah, berapa tadi? 100 orang. Nah, kulluhum yashfa'una illa syufi'u fihi. Yang mensolatkan memberikan pertolongan atau syafaat. Maka dengan izin Allah, si mayit mendapatkan syafaat Allah. Berapa yang mensolatkan tadi itu jumlahnya? 100 orang. Di hadis yang sama, di nomor yang beda, Nabi mengatakan bukan 100. Tapi Nabi mengatakan 40 orang. Maka Ibu Sridati, Ibu Pipit dan semuanya, Ibu Deli, maka kalau begitu seseorang yang meninggal dunia jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah A 100 orang, B atau 40 orang, semuanya memberikan syafaat, maka dengan izin Allah si mayit mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat, Ustadz? Pertolongan ampunan. Sekarang saya tanya, itu jenazah yang disolatkan 100 atau 40 orang masih berada di mana? Keranda. La ilaha illallah, mudahkan di dunia. Allah. Di dunia, ya, saya juga tahu. Ya, tahu lagi disolatkan. Ya udah ya, saya juga tahu itu di keranda disolatkan. Berarti kalau begitu jenazah itu sekarang masih ada di mana? Di dunia. Berarti kalau bicara syafaat, Ibu Emma dan semua tidak melulu akhirat. Maka di dunia pun sudah mendapatkan syafaat. Ada enggak jenazah disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang? Ada. Banyak. Siapa di antaranya, Ustadz? Tahun 2011
kita dikejutkan dengan wafatnya dai sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Disolatkan dengan jumlah jamaah luar biasa. Tahun 2013 kita dikejutkan lagi oleh dai muda meninggal karena kecelakaan dengan mengendarai sepeda motor. Disolatkan di Masjid Istiqlal setelah sholat Jumat, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Lalu setelah itu pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir. Lalu belum lama yaitu pimpinan Pondok Pesantren Gontor Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Mereka semuanya disolatkan dengan jumlah jamaah luar biasa. Tapi yang saya sebutkan tadi, yang meninggalnya adalah ustadz, yang meninggalnya kiai, yang meninggalnya habib. Kalau ada ustadz, kiai, habib meninggal dunia, disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu saya anggap biasa. Nah, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah, kenapa biasa? Banyak pengikutnya kan. Banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, ya. Karena banyak jamaahnya. Tapi kalau orang biasa seperti kita disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu justru luar biasa. Maka setelah itu, setelah disolatkan, poinnya keranda dibawa ke kuburan. Silakan yang ingin mencatat. Wa man hamalaha faliyatawaddo. Barang siapa selesai memandikan jenazah, maka janganlah dia, barang siapa selesai memandikan jenazah, maka segeralah dia untuk mandi. Wa man hamalaha faliyatawaddo. Dan barang siapa selesai mengangkat keranda, maka disunahkan segera berwudu. Sama-sama ya. Nabi berpesan, setelah mengangkat keranda disunahkan untuk berwudu. Dan selesai memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Bisa dipahamin semuanya nih? Nah, apabila ibu semuanya sedang duduk, ya, Ibu Ade, Bu Dina, Ibu Femi dan semuanya sedang duduk, tiba-tiba jenazah lewat, maka disunahkan untuk berdiri. Meskipun itu jenazahnya adalah non-muslim. Karena ketika itu Nabi dan para sahabat sedang duduk. Tiba-tiba jenazah kafir lewat, Nabi pun berdiri. Bisa dipahamin semuanya nih? Nah, waman tabi'aha fala yaqud hatta tudha. Dan barang siapa yang mengikuti iringan-iringan jenazah, barang siapa yang mengantarkan jenazah ke kuburan, janganlah dia duduk sebelum jenazah itu diletakkan di atas tanah. Maka jenazah keluar dari mobil ambulan, lalu dibawa ke kuburan, maka si pengantar jangan duduk. Ketika jenazah itu diletakkan di atas tanah, maka si pengantarnya boleh duduk. Itulah tata cara mengiringi jenazah. Bisa dipahamin semuanya? Nah, apa kaitannya dengan tema kita, Ustadz? Yaitu keinginan orang soleh. Apabila jenazahnya orang soleh, dia berada di dalam keranda, dia ini orang soleh. Sekarang saya tanya, dia sudah tahu belum di kuburan dapat nikmat atau azab? Sudah. Tahu dari mana? Tadi dari sana hal. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, nyambung semuanya. Apabila jenazah yang dalam keranda dia adalah orang soleh, maka yang membawanya atau yang menggotongnya, lantas jenazah berpesan kepada yang menggotongnya, qaddimuni, qaddimuni, wahai yang membawaku, segeralah, berangkatnya segeralah, cepat-cepatlah membawaku ke kuburan. Berarti satu, keinginan orang soleh setelah wafat, dia pengen agar dibawa jenazahnya segera menuju kuburan. Yasma'u kulla syai'in, kata Nabi, semua makhluk bisa mendengar. Itu keranda, itu jenazah dalam keranda minta cepat. Semua bisa dengar, ibu semua. Ibu Ade, Bu Reni, semua bisa dengar. Walau ghairu tsaqala, ini kecuali ada dua makhluk yang tidak bisa mendengar, jenazah minta cepat ketika dibawa ke kuburan. Siapa dia, Ustadz? A, manusia. B, jin. Kata Nabi, walau sami al insan la so'iqo. Kalau seandainya manusia bisa mendengar si jenazah dalam keranda minta cepat, maka semuanya yang gotong pada pingsan. Boleh coba gotong keranda. Saya gotong keranda. Sim, cepetan jalannya. Saya bisa dengar apa yang terjadi. Nah, berarti kalau begitu kita tidak bisa mendengar makhluk gaib bicara, itu adalah nikmat.
Kita tidak bisa melihat makhluk gaib, itu adalah nikmat. Maka manusia Allah ciptakan umumnya, nalurinya, alaminya, matanya tidak bisa melihat makhluk gaib. Itu sudah umum. Maka apabila ada manusia bisa melihat makhluk gaib, sedangkan ibadahnya standar-standar sekali, bahkan sholatnya juga tidak, tapi bisa melihat makhluk gaib, saya khawatir itu bukan kelebihan dari Allah, bukan karomah namanya, tapi saya khawatir itu gangguan jin dan harus dihilangkan jin dalam tubuhnya karena mengganggu. Dalam Islam menghilangkan jin atau mengusir jin dalam tubuh pakai huruf qaf, ruqyah. Apa tadi? Ruqyah. Enggak pakai rokok, biasa aja. Ruqyah. Apa tadi namanya? Ruqyah. Ruqyah. Hati-hati nih, ya. Mendengar suara azan enggak suka. Baca Quran gelisah. Pengajian gelisah duduknya. Nyender salah, belonjor salah, sila salah, hati-hati. Mungkin bisa jadi di ruqyah. Tapi saya lihat ibu-ibu pada gelisah karena faktor usia. Maka mulai saat ini kita bisa pahami apa Ustadz? Kalau begitu kita tidak bisa melihat makhluk gaib, itu adalah apa tadi? Nikmat. Nikmat. Ibu Ade, Ibu Reni, Ibu Emma, Ibu Pipit, dan semuanya. Salah satu tempat yang dinaungi ama malaikat adalah dia yang berada di majelis taklim. Setuju semuanya ini? Setuju. Itu memang sudah banyak kita bahas. Ustadz pun sering menyampaikan itu. Tempat yang dinaungi oleh malaikat adalah dia yang berada di majelis taklim. Innalillahi malaikatan yaltamisuna ahla dzikri. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan mencari-cari ahli zikir. Orang-orang yang sedang berzikir, mengingat Allah termasuk majelis taklim. Kalau sudah menemukan, maka malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Masya Allah. Berarti kalau begitu, di atas ibu ada malaikatnya. Sekarang lihatlah ke atas ibu. Tidak ada, adanya plafon. Berarti kalau begitu, apa yang terjadi Ustadz? Kalau kita bisa melihat malaikat, maka kita seperti Nabi. Nabi melihat malaikat pertama kali, yaitu Jibril di Gua Hiro, Nabi langsung pingsan. Bisa dipahamin Bu Nuriani semuanya? Bisa dipahamin? Berarti kalau begitu, si orang soleh minta jalannya cepat, karena dia apa Ustadz? Karena dia sudah tidak sabar ingin menikmati indahnya kuburan. Karena dia sudah tahu dia akan dilapangkan di kuburannya nanti. Makanya dia minta sama yang bawa dia biar jalannya segera. Nah, semua bisa dipahamin sini? Ibu Nunung, Bu Sri, semuanya, Bu Muhammad Sami, Ibu Sami, Ibu Anita, dan semuanya. Nah, jelas Ibu sampai di sini? Nah, sekarang lihat ke video saya. Lihat ke gambar saya. Catatannya tolong ditaruh. Lihat dulu ke gambar saya. Udah kelihatan Ustadz? Ya, belum saya tampilin. Ya, nih. Ini namanya sikut. Ini namanya ujung jari tangan. Nah, lihat ya Bu. Kelihatan nggak? Apa ini? Sikut. Sikut siapa? Ustaz. Ya, sikut saya. Nah, dari sikut sampai ujung jari, ini namanya adalah zira'un. Zal, ro, alif, ain. Zira'un. Apa tadi? Zira'un. Pakai ain, Bu. Zira'un. Zira'un. Enggak ngeden sih, biasa aja. Zira'un. Ya, apa itu Ustadz? Ini Budian semuanya, ini dalam bahasa Arabnya zira, bahasa Indonesianya hasta. Dan ini kurang lebih 1/2 meter. Kalau 70 hasta, berapa meter? 30. Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. 35 meter. Iya, baik. Jangan dikerubutin Ustadznya. Ini adalah 1/2 meter. Berarti kalau 70 meter, berarti 70 hasta, berarti 35 meter. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Ibnu Hibban. Bareng-bareng ya. Hadis riwayat siapa tadi? Ibnu Hibban. Wa yurahabu qabruhu sab'ina zira'an. Jika jenazahnya adalah orang soleh, maka jarak 70 hasta. Berapa meter tadi? 35 meter. Nah, disambut oleh kuburan.
ahlan wa marhaban. Selamat datang wahai orang yang soleh. Berarti kalau begitu, kuburan dengan izin Allah bisa apa? Cara. Nah, dia sudah disambut. Jangan sampai datang masuk ke kuburan, kuburan tidak menyambutnya. Ini berarti sudah dapat diketahui dia akan dilapangkan kuburannya oleh kuburan atas perintahnya siapa? Allah. Allah. Jelas semuanya di sini. Ya. Dah, jenazah ditaruhlah, diletakkanlah di liang lahat. Liang lahat adalah lobang seukuran tubuh manusia, posisinya di paling dasar. Nah, nyambung nggak? Nyambung nggak? Lobang seukuran tubuh manusia kurang lebih itu adanya di paling bawah. Jelas? Nah, diletakkanlah jenazah. Pipinya diciumkan ke tanah. Maka ditutuplah pakai papan yang jumlahnya kurang lebih 12 sampai 13 papan. Bisa dipahami nggak? Nah, setelah itu ada yang mengazankan juga tidak. Dalil mereka yang mengazankan setelah meletakkan jenazah karena kias, yaitu menyamakan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir diazankan, maka mereka yang meninggalkan dunia juga diazankan. Bisa dipahamin semuanya? Nah, apabila tidak diazankan ya silakan saja. Jangan sampai bertengkar ketika kita meletakkan jenazah. Lalu setelah itu perlahan tanahnya ditaruh. Ya, setelah itu dibacakan doa talqin. Talqin itu tujuannya adalah membantu atau meneguhkan ucapan si jenazah agar mudah menjawab pertanyaan malaikat yang disebut dalam hadis At-Tirmidzi. Nama malaikatnya adalah Munkar dan Nakir. Kemudian si pengantar meninggalkannya. Tolong dicatat. Jenazah yang mengiringi ada 3. 2 pulang, 1 menemani. Jenazah yang mengiringi 3, 1 amalnya. 2 keluarganya. 3 hartanya. Yang pulang 2. Apa aja yang pulang Ibu Dian, Ibu Heni, Ibu Nurjana? Keluarga dan hartanya dan hartanya. Masya Allah. Yang menetap siapa? Amalnya. Nah, berapa Ustadz langkah ditanya, maka si pengantar meninggalkannya, maka si jenazah atau ruh yang dalam kubur ditanya setelah si pengiringnya meninggalkannya 7 langkah. Ada berapa tadi? 7 langkah. Nah, tolong dijawab bareng-bareng. Si mayit ditanya setelah si pengantar meninggalkannya berapa langkah? 7 langkah. Ibu Ineke suaranya masuk. Nah, ya Allah, sabar ya Allah. Kemudian sekarang saya tanya lagi. Hari dalam seminggu ada berapa hari? 7. 7. Yang ketiga, kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Setelah kita tawaf, kita sa'i dari Bukit Sofa dan berakhir di Marwa berapa kali? 7 kali. Ya, Ibu Ineke suara luarnya masuk. Setelah itu kita melempar jumroh berapa kali? 7 kali. Setelah itu sekarang saya tanya, jumlah langit ada berapa lapis? 7. Jumlah bumi ada berapa lapis? 7. Kemudian pintu neraka ada berapa? 7. Lailatul Qadar ada hadis dapatnya di malam Ramadan, malam ke-27. Dari situlah Ibu Emma, Ibu Ade, orang-orang saudara kita Nahdlatul Ulama NU mengadakan tasyakuran kandungan anaknya berapa bulan?
7 bulan. 7 bulan. Sampai disitulah saudara-saudara kita orang-orang NU mengadakan tahlilan sampai berapa hari? 7 hari. 7 hari. Sampai yang meninggal pun di kuburan ditanya setelah yang mengantarkan meninggalkannya berapa langkah? 7 langkah. 7 langkah. Ustadz, ya. Suaminya di kuburan, ya. Boleh nggak Ustadz setelah suami meninggal, istrinya nikah lagi? Boleh. Boleh. 2 orang yang jawab. Saya ulangi lagi. Boleh nggak Ustadz suaminya meninggal, istrinya nikah lagi? Boleh. Nggak boleh kecuali idahnya udah selesai. Iya, maksudnya setelah idahnya selesai. Iya, ini yang benar, yang salah siapa? Jamaah apa ustadznya? Oh ya, sabar ya Allah. Sekarang kita buka surahnya kedua ayatnya 234. Ibu Heni Feryaldi yang membacakan. Ibu Hani, Ustaz, Ya, bukan Hani. Ibu Hani, ya Ibu Hani, ya. Surahnya kedua ayatnya 234. Sudah belum? Kita baca dulu bareng-bareng. Sudah? Belum, Ustaz. Surahnya kedua ayatnya 234. Ibu Cahaya Surga sudah? Sudah. Sudah ya, sudah semuanya? Ya, sudah. Yuk bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng, nanti Ibu Hani Feryaldi yang menerjemahkan. Jangan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Silakan Ibu Hani baca bismillah dulu. Pelan-pelan bacanya ya Bu, jangan terburu-buru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri. Stop. Orang-orang yang mati di antara kamu dan dia meninggalkan istri-istri. Berarti berapa istrinya? Lebih dari satu. Coba ulangin deh Ibu Hani. Pelan-pelan ya Bu, biar tidak semuanya salah paham. Silakan. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri. Jadi meninggalkan apa tadi? Istri-istri. Berarti istrinya Bu Emma? Lebih dari satu. Bu, memahaminya begini. Yang meninggal istrinya Ibu Dian. Satu, Pak Ustadz. Istrinya satu, iya. Satu. Sekarang, aduh ya Allah sabar. Nah ini yang meninggal ini siapa? Orang-orang. Banyak istri-istrinya banyak. Ibu Atik Endah, suaranya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini deh ke saya deh. Lihat ke tangan saya. Orang. Iya Ibu sabar dulu sebentar. Orang punya istri. Ini orang tiada meninggalkan apa? Istri-istri. Makanya kalimatnya ini berbentuk jamak. Kalimatnya nggak pakai tapi subhanallah. Tapi kalimatnya di sini berbentuk banyak, plural. Makanya dia meninggalkan apa? Makanya mereka meninggalkan istri-istri. Iya. Bisa dipahamin nggak? Bisa. Untuk orang banyak. Iya, silakan. Teruskan. Hendaklah mereka atau istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Berapa idahnya? 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Biar nasabnya anak yang dalam dalam rahimnya nggak bingung kemana nasabnya. Sekarang gini dah, coba kalau umpama tidak ada iddah, umpama nggak ada iddah, umpama semalam berhubungan sama suami, sperma sudah masuk membuahkan anak,
Paginya suaminya meninggal. Umpama iddah nggak ada. Minggu depan itu wanita nikah lagi sama laki-laki lain. Yang kedua, berhubungan lagi, masuk lagi sperma. Nggak lama laki-laki yang kedua meninggal lagi. Bulan depan itu perempuan nikah lagi. Laris ya Ustaz. Nggak, ini kan contoh. Ya, contoh. Nah, makanya nanti akan bingung nasabnya, anaknya kemana. Ya, ini Ibu Cahaya Surga senang sekali ya. Kalau gitu bagaimana Ustadz? Berarti kalau begitu adanya 4 bulan 10 hari, tujuannya diantaranya adalah biar nasabnya ini tidak bingung kemana bapaknya. Ya, betul. Bisa dipahamin nggak Bu Syafrida semuanya? Jelas. Nah, sekarang Ustadz, kalau umpama istri meninggal, suaminya langsung nikah lagi. Ini hari Rabu, istrinya meninggal, Rabu depan suaminya nikah lagi. Boleh apa enggak? Boleh. Jangankan Rabu depan, Bu, ada orangnya aja. Boleh enggak nikah lagi? Keterlaluan. Astagfirullahaladzim, keterlaluan. Untung aja mau my wife lagi di bawah. Enggak denger, ya Allah dah ya. Tapi ada enggak Ustadz nikah lagi? Banyak. Ada, banyak. Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Nah, berarti kalau begitu kembali lagi. Berarti kalau begitu ini jenazah diletakkan di mana? Di kuburan. Istrinya boleh menikah lagi? Boleh setelah iddahnya selesai. Nah, bisa dipahamin ya Bu semuanya ya? Dah. Muncullah malaikat bernama Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir datang menanyakan 4. Ibu Fadi, mohon maaf suaranya masuk ya. Malaikat Munkar Nakir bertanya 4. 1. Man rabbuka, siapa Tuhan? 2. Wa madinuka, apa agamamu? 3. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? 4. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Budian nama Ibu Kemala Chandra jangan dihafalin. Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, kitabku Quran. Yang jawab itu bukan keluarga, juga bukan harta. Siapa yang nemenin tadi? Amal. Amal. Bisa dipahamin nggak Bu Emma semuanya? Insya Allah. Kuburan itu berapa sih ukurannya? Lebarnya semeter, panjangnya kurang lebih 2 meter. Angkat suaranya. Sempit apa enggak? Sempit. Itu pandangan dunia. Coba ke saya dulu sebentar ya. Ini ucapan saya, silakan mau digarisbawahi. Jangan memahami akhirat dengan pandangan dunia. Gimana tadi? Jangan memahami akhirat dengan pandangan dunia. Laki-laki suami saya tanya, pembahasan saya saat itu adalah bidadari sorga. Pernah nggak saya bahas di sini? Bidadari sorga, dari mana tercipta, berapa tingginya bidadari, bagaimana wanginya bidadari. Pernah dibahas belum di sini? Belum. Udah. Belum kayaknya. Belum ya. Nah, udah ya. Nah, laki-laki saya tanya, suami-suami saya tanya, pilih mana Pak? Istri atau bidadari? Rata-rata mereka langsung serentak jawab bidadari. Karena dia beranggapan istrinya yang seperti itu di sorga seperti itu lagi. Padahal berubah. Maka yang lagi. Allah sabar ya. Sampaikan salam sabar ya sama suami Ibu Nurjanah. Nah, berarti kalau begitu pandangan kita sempit. Memahami perkara surga dengan akal dunia. Nanti Bu Fitri, Bu Pipit, Bu Kemala, Bu Dian, Bu Hani, Bu Cahaya Surga, Ibu Ade, Ibu Emma, semuanya nih nanti di sorga pada cantik. Amin. Sekarang cantik nggak Ustaz? Sekarang kata suami-suami Ibu ya cantik. Nah, nanti di sorga itu pada cantik, pada berubah semua. Berarti Allah ciptakan kita berapa kali? Allah ciptakan kita 2 kali. Ciptaan dunia dan ciptaan akhirat. Saya ulangin ya, Allah ciptakan kita berapa kali? 2 kali. Nah, di kuburan juga nanti hancur, sebulan 40 hari hancur. Nah, jelas ya semuanya ya. Mau terima kasih Pak Lamat.
Ya Bu Yayu, terima kasih Pak Rahmat. Sampaikan salam buat Pak Rahmat. Apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu ditanyalah berapa pertanyaannya Ustadz? 4 tadi. Ketika orang tua kita bisa menjawab pertanyaan 4 tadi. Ketika kita nanti bisa menjawab pertanyaan 4 tadi, ke saya dulu. Jangan tulis dulu. Wa yufsahu lahu qabruhu madda bastorihi. Maka kuburannya akan Allah lapangkan sejauh akhir pandangan matanya atau sejauh mata memandang. Oh, Masya Allah. Sekarang Ibu Pipit, Ibu Emma mandang ke depan itu mentok sampai tembok rumah. Bukan ke arah sana. Gimana Ustadz? Ibu berdiri di pinggir lautan, lihat ujung lautan sampai mana. Atau berada di suatu tempat tinggi, lihat sebatas mana akhir pandangan kita, berarti lebih dari 500 meter. Maka apabila ibu ziarah ke makam orang tua atau meninggal suami, ibu ziarah kubur. Ibu ngelihat, ya Allah kasihan ya bapak, ibu, suami, sempit kuburannya, itu pandangan dunia. Kalau dia bisa menjawab 4 pertanyaan tadi, maka dia akan dilapangkan sejauh matanya memandang atau sejauh akhir pandangan matanya. Jadi kuburannya luas sekali. Bisa dipahamin nggak nih? Ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, kalau setelah itu apa yang terjadi Ustadz? Jangan tulis dulu. Lihat ke saya dulu. Fayatihi rajulun hasanul wajah, hasanus siyab, thayyibur rih. Setelah itu muncullah sosok yang menyerupai manusia. Saya ulangin. Setelah itu di kuburan muncullah sosok yang menyerupai manusia. Kemudian orang ini mengatakan, tolong ya, orang ini sebelum mengatakan ternyata punya karakter apa? Pertama, thayyiburi. Hasanul wajah, hasanul siyab, thayyiburi. Ke saya dulu. Badannya, baunya wangi. Pakaiannya bagus. Ya, maaf. Hasanul wajah, mukanya bagus. Hasanusia, pakaiannya bagus. Thayyiburi, baunya wangi. Wajahnya bagus. Bajunya bagus. Baunya wangi. Nah, coba ulangin. Ini orang nggak dikenal nih sama si jenazah yang baru tiba di kuburan. Wajahnya bagus. Bagus. Pakaiannya pakaiannya bagus. Baunya wangi. Orang yang tidak dikenal menghampiri jenazah bingung. Orang itu bilang, absyir billadzi yasuruka, wahai hamba Allah yang barusan tiba, engkau adalah penghuni sorga. Masya Allah. Siapa nih orang ini? Makanya si penghuni kubur yang baru sampai bilang, man anta, siapa engkau? Wajuh kalau wajah yaji'u bil khair, wajahmu yang bagus itu menandakan engkau baik. Biasanya kita menilai seseorang umumnya dilihat dari aura wajahnya. Karena kesucian dan kebersihan hatinya nampak sampai ke aura wajahnya. Syekh Hasan Basri mengatakan, man kathura sholatu billail hasuna wajhu bin nahar, orang yang rajin sholat tahajud di siang hari wajahnya bersinar. Saya lihat ibu-ibu semuanya wajahnya pada bercahaya. Karena barangkali ada lampu di ruangan ibu. Tapi insya Allah bukan karena lampu, karena kesolehannya ibu insya Allah. Apa yang terjadi Ustadz? Maka orang itu bilang apa? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Siapa engkau? Maka orang yang wajahnya apa tadi? Bagus. Pakaiannya bagus. Baunya wangi. Dia bicara, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu ketika di dunia. Maka semalam kita tahajud, berbuah pahala. Selesai tahajud kita sholat subuh berjamaah di masjid laki-laki, itu pahala. Setelah subuh berjamaah kita berzikir pagi, itu pahala. Setelah zikir pagi kita baca Quran di masjid, itu pahala. Setelah itu kita baca buku, itu pahala. Pahala, pahala,
pahala-pahala, maka di kuburan pahala-pahala yang kita kerjakan di dunia berubah menjadi sosok manusia yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi, kasih info masuk surga. Oh, berarti kalau begitu yang nemeni kita siapa tadi? Amal soleh. Amal soleh yang berwujud apa? Berwujud manusia. Manusia. Nah, ini sekarang ini kita pahala nggak nih? Pahala dong. Ini Pahala. nggak pakai dong, insya Allah. Pahala. Insya Allah pahala. Ya, pahala nggak? Pahala. Benar Pahala nggak? lah. Berarti kalau begitu sekarang kita sedang mengumpulkan seseorang Pahala. yang akan menemani kita. Nah, Amin, insya Allah. kalau begitu sekarang saya tanya, jenazah di kuburan, si mayit yang di kuburan tahu nggak akan masuk surga di kemudian hari? Tahu. Tahu. Ibu Pipit, tahu apa enggak? Tahu. Maka Tahu. keinginan orang soleh yang kedua, yang pertama minta jalannya cepat yang bawa, maka keinginan orang soleh yang kedua setelah di kuburan dia dilapangkan dan dikasih info surga, maka dia bicara sama Allah, Rabbi aqimis sa'ata. Wahai Allah, segerakanlah terjadinya kiamat. Dia pengen kiamat segera terjadi setelah dinampakkan sorga, dikasih info sorga, dilapangkan kuburannya. Maka keinginan kedua orang soleh, dia pengen biar kiamat segera terjadi. Nah, sekarang saya tanya Ibu Kemala, Ibu Ade, Ibu Fadi, Ibu Yayu, Ibu Emma, semuanya, kenapa si mayit minta segera sama Allah kiamat terjadi? Kenapa, Budian? Iya, karena dia sudah cepat-cepat masuk surga. Karena dia enggak sabar. Udah pengen buru-buru masuk apa? Surga. Itulah keinginan orang soleh kedua setelah dia dinampakkan surga dan dilapangkan kuburannya. Ketiga. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Ya. Bisa dipahami? Insya Nah, Allah. ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jamaah Salsabila dimudahkan Allah untuk menerima ilmu. Amin. Saya Amin. memberikan ceramahnya, tausiahnya kecepatan apa kelambatan? Cukup Ustaz. Cukup apanya? Cukup. Kecepatannya Speednya cukup. Tapi waktunya dipanjangin lagi apa cukup apa di sini? Panjangin Ustaz. Boleh. Belum waktunya La selesai. ilaha illallah. Ya sabar ya. Baik, sekarang yang ketiga. Babanya saya itu sebutan orang Betawi udah nggak ada. Ya, baba saya meninggal 2003, saya di Mekah. Nyak saya meninggal 2007, saya sedang menempuh pendidikan di Mesir. Orang tua kita yang hadir, orang tua ibu-ibu semuanya yang hadir pada siang ini, mungkin barangkali orang tuanya sudah banyak yang tiada. Nah, sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Orang yang di kuburan, orang yang saat ini di kuburan, tahu enggak kelakuan anaknya di dunia? Tahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tolong dicatat ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam bukunya, nama bukunya Musnad. Saya ulangin. Nama bukunya apa tadi? Musnad. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam buku Musnad. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kalian di dunia dengan izin Allah diperlihatkan kepada mereka yang sudah tiada di kuburan. Berarti tahu apa enggak? Tahu. Tapi harus digarisbawahi dengan izin Allah. Itu semua terjadi karena kehendaknya Allah. Jelas semuanya nih? Ya. Wa in kanu khairon istabsyaru bihi, kalau anak-anaknya, kalau keluarganya di dunia berbuat baik atau beribadah, maka yang di kuburan orang tuanya senang. Berarti kalau umpama hari ini, saat ini Ibu Kemala, kita semuanya
diperlihatkan oleh Allah kelakuan kita saat ini kepada orang tua yang sudah tiada, maka insya Allah orang tua kita di kuburan saat ini bangga kita sedang belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Bisa nggak? Ya, Ustaz. Nah, wa in kanu ghairu zalika. Jadi kalau begitu Ibu, nggak ada istilah terlambat bakti sama orang tua. Kitanya berbuat baik aja. Inna abarul birri, sesungguhnya kebaikan yang paling utama adalah berbuat baik sama keluarga orang tua. Ayah bunda udah nggak ada, ya. Dia punya adik nggak? Ayah bunda udah nggak ada, ya. Dia punya kakak nggak? Bahasa Betawinya mamang sama encing, bahasa yang lainnya Pak Deh sama Bude. Kalau umpama orang tua meninggal dunia, maka kebaikan kita menggantikan orang tua kepada siapa? Kepada paman, kepada bibi. Cuma sekarang kita itu terbalik. Apa yang terjadi Ustadz? Ternyata banyak sekali keponakan nggak peduli dan nggak perhatian sama keluarganya orang tua. Wah, ini nauzubillah ini. Oh, nauzubillah, datengin ke keluarga orang tua. Bawalah sesuatu, kalau perlu amplopin, jangan bawa gorengan murah, amplopin. Oh, apa yang terjadi Ustadz? Itu berkahnya luar biasa. Saya melebar ya, saya melebar. Ke saya dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ke saya dulu ya. Ada 3 orang masuk ke dalam goa. Tiba-tiba batu besar bergelinding dari atas menutupi pintu goa. 3 orang ini bisa keluar apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya nggak bisa. Bisa. Sementara nggak bisa. Nggak bisa. Pakai doa jadi bisa. Udah ya Bu, sabar aja dulu. Saya mau jelasin ya. Nah, sekarang saya tanya, 3 orang ini bisa keluar nggak? Sementara nggak bisa. Sementara nggak bisa. Maka satu sama lain di antara 3 ini berdoa. Iya. Kata yang pertama, ya Allah, saya persingkat aja ya. Ya Allah, saya punya orang tua, kebiasaanku memberikan air susu kepada orang tua di sore hari pulang dari mencari kayu bakar di tengah hutan. Suatu ketika pulang dari hutan mencari kayu bakar larut malam. Saya menemukan orang tua sudah apa? Tidur. Meninggal tidur. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, cahaya surga. Masya Allah, ya Allah. Makin semangat Ustaz, makin ya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Saya tinggal di Cipete Selatan kok Bu. Ya udah ya. Nah, saya menemukan, semoga Ibu Nurjana dapat rezeki yang Allah tambahkan ya Allah. Amin, ya Allah. Maka aku pulang dari hutan mencari kayu bakar. Larut malam aku temukan orang tua sudah tidur. Lalu aku tetap memerah susu. Anak dan budak serta istriku meminta aku tidak berikan. Sebelum ini susu diminum oleh orang tua. Maka dalam hadis dikatakan aku berdiri memegang cangkir yang isinya susu. Dia berdiri Ibu sambil megang cangkir. Maka suatu ketika malam tiba. Lalu setelah itu di tengah malam orang tuaku bangun. Maka aku berikanlah susu yang ada di tanganku ini kepada orang tua. Maka berkah bakti sama orang tua, bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya bergeser sedikit karena tawassul dengan bakti sama orang tua. Catat, tawassul adalah berdoa dengan perantara amal baik. Ulangin. Tawassul adalah berdoa. Apa Bu Nurjana? Tawassul adalah berdoa dengan perantara doa perbuatan yang baik. Yang ini yang benar. Tadi yang meninggal yang salah. Berdoa dengan perantara amal baik. Berarti kalau begitu bakti sama orang tua merubah urusan yang susah jadi mudah. Amin, ya Allah. Maka silaturahmi sama orang tua merubah rejeki yang di atas menjadi turun. Maka datengin orang tua, bakti sama orang tua merubah rejeki anak yang jauh jadi dekat. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Yes. Nah, sampaikan salam saya buat anak menantu. Nah, menantu, kata Ustadz Hashim, kalau pengen urusan lancar, yang saat ini ngejelimet, maka baktilah sama ibu.
Wah, Iya, subhanallah. Ya, subhanallah. bawakanlah uang 10 juta Iya. kek. Wah, nanti anaknya akan telepon saya. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, semoga kenyataan. Setelah itu apa yang terjadi, Ustadz? Sekarang saya tanya, orang yang udah meninggal dunia tahu nggak kelakuan anak-anaknya? Tahu. Tahu dengan Tahu. izin Wa Allah. in kanu ghairu dzalika, apabila anaknya enggak ibadah, apabila anaknya tidak sholat, apabila anaknya tidak ibadah, maka itu orang tua berdoa. Allah berdoa di mana, Ustaz? Berdoa di kuburan. Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan wafatkan anak kami sekarang sampai Engkau berikan dia hidayah. Doanya siapa ini? Orang tua. Sekarang saya tanya, doanya orang tua di kuburan sampai apa enggak, diterima apa enggak sama Allah? Terima. Diterima. Diterima. Izin Allah. Izin Allah lagi. Yang benar, Diterima. semoga ya Allah yang benar, suami dan keluarga jadi ada tambahan rezeki. Orang tua di kuburan doain anaknya masih di dunia. Sekarang saya tanya, doanya orang tua yang di kuburan diterima apa enggak? Diterima. Suratnya 10. Suratnya 10. Suratnya 10, nama suratnya Yunus, ayatnya 90. Ibu Nurjana tolong terjemahkan. Suratnya Yunus 10, ayatnya 90. Ya. Langsung terjemahannya. Baca bismillah dulu, pelan-pelan ya Bu. Sabar Ibu Nurjana semuanya. Surahnya 10, ayat berapa tadi? 90. Ya. Bu Nunung, Bu Maryam. Wah, Masya Allah. Ini sampai 61 orang. Ibu di Kemala. Iya, Kayaknya dulu ini kan yang di Gaharu kan. Iya, Ustaz. Tapi jamaah kayaknya nggak sampai 60 orang saat itu Ya. kayaknya ya. Hikmah dari pengajian virtual bisa lebih banyak yang hadir. Alhamdulillah. Insya Allah yang ngundang pahalanya sama dengan orang yang datang. Amin. Ya, Amin. Bu Reni, Bu Ade, insya Allah jadi pada berkah semuanya. Ya, Amin. silakan Ibu Nurjana Sunharto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Sebentar. Bani Israel itu umatnya Nabi siapa? Musa. Nabi Musa. Beriman kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Israel itu, Bani Israel itu beriman kepada Allah. Bisa dipahamin ya? Bani Iya. Israel. Tapi ingat, Bani Israel setelah Nabi Musa enggak ada, muncul Nabi Isa, masih berpegang sama ajaran Nabi Musa. Ini salah dan neraka. Ya, Nabi Isa ada, umatnya jangan beriman sama Nabi Isa. Tapi setelah Nabi Isa enggak ada, muncul Nabi Muhammad. Maka berpegang teguh jangan kepada ajaran Nabi Isa. Berpegang teguhlah sama ajaran Nabi Muhammad. Yang masih berpegang teguh sama ajaran Nabi Musa padahal ada Nabi Isa, neraka. Barang siapa yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa padahal ada Nabi Muhammad, neraka. Itu keyakinan kita. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Iya, Ustaz. Ini umat ini saat ini jangan mengikuti jangan mengikuti ajaran Nabi Isa, tapi ikutin ajaran Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jelas ya. Tapi saat itu ada Nabi Musa, makanya saat itu kaum Bani Israel mengikuti ajaran Nabi siapa? Musa, yang beriman kepada siapa? Allah. Ibu Nurjana, maaf ya, ulangin deh pelan-pelan. Ulangi. Ya, maaf ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata. Tolong garis bawahi ucapan Fir'aun sebelum ditenggelamkan. Apa ucapan Fir'aun? Amantu. Amantu. Dalam Quran disebutkan. Amantu. Aku beriman. Dia mau ditenggelamkan baru ngaku beriman. Bisa dipahamin nggak Bu? Nggak pakai. Subhanallah, Masya Allah gitu ya. Dia mau meninggal, mengaku apa? Beriman, aman tuh.
Bisa dipahami Bu Dian semuanya? Ya, Iya, iya. mau meninggal ngaku Bisa. apa? Beriman. Teruskan lagi Bu Narjana, pelan-pelan silakan. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri. Lihat deh ayat-ayat yang paling akhir, jangan terjemahnya. Al-muslimin minal wa ana. Wa ana dan aku minal muslimin. Termasuk orang Islam. Kok mau ditenggelamkan, mau meninggal, ajal mau tiba, taubat. Maka Allah bantah di ayat berikutnya. Silakan Bu Nurjana, ayat berikutnya 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Kenapa taubatnya Padahal sekarang? sesungguhnya Kenapa taubatnya sekarang Fir'aun? Jadi kalau begitu Fir'aun taubat, diterima enggak? Enggak. Tidak. Karena taubatnya Tidak. Fir'aun di mana nih? Tidak. Nih, di mana nih? Nih. dari Suratul Maut ini apa nih? Tenggorokan. Tenggorokan. Jakun. Ya Allah, dia lagi. Astagfirullahaladzim. Bu, ini apa ini nih? Tenggorokan. Nih ya Allah sabar sih. Ya, ini tenggorokan. Maka kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Taubatnya di tenggorokan, terima enggak diterima. Nah, ayat berikutnya enggak pakai iya, memang subhanallah ya. Ibu Nurjana, coba ayat berikutnya 92 Ibu Nurjana. 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jadi kalau mau ngelihat Fir'aun di mana? Di Mesir. Namanya Ramses. Kalau begitu jasadnya Allah utuhkan. Jasad yang utuh baik, tapi enggak semua yang utuh orang baik. Siapa Fir'aun? Sekarang saya tanya semuanya. Fir'aun taubat, rohnya di tenggorokan, terima enggak? Enggak. Tidak diterima. Kalau begitu manusia berzikir, manusia berdoa di kuburan, diterima enggak? Enggak. Enggak diterima. Jadi orang tua mendoakan anaknya yang di dunia karena kelakuan anaknya. Saya tanya, doanya orang tua, mereka tahu enggak kalau doanya enggak mungkin diterima Allah? Tahu. Tahu. Orang tua itu tahu. Orang tua di kuburan tahu kalau doanya enggak mungkin diterima. Jangankan di kuburan, orang di dunia aja sekarat bertaubat enggak diterima, apalagi di kuburan. Bisa dipahami nggak maksud saya ini? Iya. Bisa. Nah, berarti kalau begitu, kenapa kok orang tua masih mendoakan anaknya yang enggak ibadah? Karena sayangnya, begitu sayangnya orang tua. Dia tahu kok doanya enggak diterima, tapi begitu sayangnya orang tua kepada anaknya. Sampai dia masih mendoakan padahal dia tahu doanya tidak diterima. Jangan bermaksiat. Kita jangan bermaksiat menyakiti hati orang tua. Jelas semuanya nih? Bisa dipahami nih? Bisa dipahami nih? Nah, sekarang saya tanya lagi. Kita tahu enggak kebahagiaan orang tua di kuburan? Enggak. Tahu. Enggak ada yang tahu. Orang tua sedang apa saat ini enggak tahu. Orang tua dilapangkan kuburnya apa enggak, kita enggak pernah tahu. Maka apabila keluarga yang udah meninggal dilapangkan kuburannya, dinampakkan sorga ke saya dulu. Orang tua bicara sama Allah. Inilah keinginan orang soleh yang ketiga. Setelah beliau dilampahkan di kuburannya surga, maka dia mengatakan, ubasyiru ahli. Ya Allah, saya punya keinginan agar kebahagiaan saya ini diketahui oleh keluarga yang masih hidup di dunia. Jadi kita nih, orang tua pengen banget kita tahu di kuburan mereka bahagia. Itulah keinginan mereka agar kita tahu. Tapi jawaban Allah, uskun anta. Diamlah engkau. Allah tidak mengizinkan orang tua memberitahu kabar bahagianya kepada anak-anaknya. Jelas semuanya?
Jelas semuanya? Bu Nurjana jelas? Jelas. Kalau kita tahu orang tua dilapangkan kubur, kalau kita tahu orang tua yang udah meninggal dinampakkan sorga, maka kita berhenti mendoakan mereka. Nah, jelas semuanya ya? Ya. Kita akan berhenti mendoakan mereka. Buat apa ngedoain mereka? Orang mereka udah dilapangkan kuburnya kok. Makanya kita nggak pernah ada yang tahu. Makanya keinginan mereka yang ketiga ini dan keinginan mereka yang kedua ini juga keinginan mereka yang pertama, semuanya hanya keinginan hampa. Semuanya tidak ada yang dikabulkan. Orang yang meninggal dunia di keranda atau kurung batang orang soleh, minta jalannya cepat, di dunia nggak bisa dengar. Dia di kuburan dinampakkan surga dan minta kiamat segera terjadi, Allah tidak kabulkan. Dan yang ketiga, agar kebahagiaan mereka di kuburan diketahui kita yang masih di dunia, juga itu tidak dikabulkan. Itulah di antara sekian banyak keinginan orang-orang soleh setelah wafatnya. Jelas Ibu Kemala semuanya? Ibu Yayu, Ibu Fadi, Ibu Said, jelas semuanya? Ibu Ade, jelas ya? Ibu Nurjana, jelas? Jelas. Ya. Maaf, Ustaz ya. Nah, sekarang jam berapa sekarang nih? Jam, wah 11:30 kurang 5. Terusin nggak? Terus dong Ustaz. Terus dong. Kan belum Keinginan. sampai Nah, jamaah. Jamaah. Ya Allah, salah lagi dia. Ya Allah. Enak ya, ada cahaya surga ya, ada ibu cahaya surga, enak ya. Nah, sekarang yang kedua, keinginan orang maksiat setelah meninggal. Keinginan orang kafir setelah apa? Meninggal. Nah, jelas nggak Bu pembahasan kita saat ini? Ibu Jelas Kemala banget. nyambung nggak? Ibu Nurjana nyambung Insya Allah, semuanya? Ustaz. Ya. Nah, sekarang ternyata orang ahli maksiat punya keinginan. Apa Ustadz? Surahnya 6:3, ayatnya 10 dan 11 yang menerjemahkan Ibu Emma Aziz Bahalwan. Ya, surahnya 6:3. Surah berapa tadi? 63 ayat 10 sampai dan 11. Surahnya 6:3. Surah Bu Nurjana suami sehat, keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Nah, sampaikan salam saya ya buat keluarga. Insya Allah. Amin ya. Jadi kalau begitu Ibu Nurjana, siapa manusia yang jasadnya masih utuh dijadikan pelajaran? Buat yang masih itu. Fir'aun. Enggak Ibu, yang saya tanya Ibu Nurjana. Ya Allah sabar ya Allah. Yang kedua Ibu Nurjana, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Berapa langkah si jenazah ditanya setelah yang meninggalkannya, berapa langkah? 7 langkah. Alhamdulillah. Dah benar semuanya insya Allah. Ya, surahnya 6:3. Ayat berapa tadi? 10 dan 11. Yuk kita jawab, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ibu Emma Aziz Bahalwan, pelan-pelan ya, baca bismillah dulu silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang udah meninggal nyesel. Dan Allah sebentar, orang yang udah meninggal nyesel biar bisa apa?
Hidup kembali. Sedekah. Dikembalikan. Kalau udah dikembalikan, dia bisa apa? Biar bisa apa? Bersedekah. Bersedekah. Biar dia bisa bersedekah. Jadi keinginan yang pertama, orang ahli maksiat, biar dia bisa kembali lagi. Dan amalannya biar dia bisa sedekah. Sekarang tolong digarisbawahi ucapan Ustadz. Ya, Ibu Hefi. Ini Ibu Hefi, ibu adik iparnya Ibu Tanti ya. Assalamualaikum Bu Hefi. Waalaikumsalam Pak Hasim, Pak Ustadz. Benar Bu Hefi ini? Iya betul Pak Ustadz. Adik iparnya Pak Kris? Iya betul. Alhamdulillah ya Allah. Terus sampai mana tadi ngomong ya? Itu bisa kembali ke dunia. Kembalikan lagi agar bisa bersedekah orang maksiat meninggal. Tolong dicatat Ibu semuanya, Bu Emma. Kenapa kok orang yang udah meninggal dunia minta dibalikan ke dunia, pengen bersedekah, garis bawahi, karena dahsyatnya pahala sedekah. Karena apa tadi? Dahsyatnya pahala sedekah. A. Orang yang bersedekah pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Masya Allah. Sedekahnya seceng 1000. Sedekahnya 1000, maka pahalanya 1000 dikali 700 kali lipat. Berarti 700.000. Wah, subhanallah. B. Orang yang bersedekah itu di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dari panasnya matahari padang mahsyar. Maka sedekahnya kalau boleh gampang dikiaskan jadi payung dari panasnya matahari padang mahsyar. C. Ya, orang yang rajin sedekah itu dia meredam kemurkaannya Allah. Orang yang bersedekah itu meredam kemurkaan siapa tadi? Allah. D. Orang yang bersedekah adalah ciri orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di pandangan Allah. Yang pertama, ciri orang yang keutamaan sedekah, pahalanya Allah lipat gandakan berapa kali lipat? 100 kali. Yang kedua, orang yang bersedekah, dia itu sedekahnya akan menjadi apa? Naungan dari panasnya Naungan. Ya, jangan bilang payung, entar ketemu Ustadz nggak ada payung itu. Iya, saya ngomong cuma biar gampang pahamnya aja. Yang ketiga akan meredam apa? Yang ketiga menjadi ciri orang yang apa? Takwa. Nah, coba lihat ke tangan saya. Lihat ke tangan saya. Ini berapa? 3. Tadi orang yang di dalam gua berapa orang? 3. Yang pertama kebuka karena apa? Karena amal Bakti kepada orang tua. Amalnya kepada orang tua. Ke saya. Jangan tulis, ke saya dulu. Bu Emma semuanya. Ya. Dari orang ketiga itu ada yang berdoa lagi. Ya Allah, ini ada hubungannya. Saya punya karyawan. Tiap awal bulan saya berikan gaji. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nah, suatu ketika di awal bulan pembagian gaji, ada satu orang yang tidak nerima gaji, sudah pergi entah kemana menghilang. Jelas nggak? Yes. Maka jatah gaji dia, aku putar. Belikan domba. Bisa dipahamin? Ya. Lama-kelamaan dombanya banyak, aku belikan sapi. Aku belikan onta. Lama-kelamaan banyak, maka aku belikan lahan. Lama-kelamaan banyak, maka aku pekerjakan karyawan lagi. Suatu ketika, orang yang belum menerima gaji datang mencariku. Ngapain? Minta gaji. Maka aku bilang, kambing, domba, sapi, onta, lahan yang begitu luas dan para pekerjanya adalah milik kamu semuanya. Orang itu bingung, terheran. Dan orang itu bilang dalam hadis, engkau jangan bercanda. Aku bilang aku enggak bercanda. Maka dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Berkah sedekah yang tidak perhitungan. Bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya bergeser lagi. Nyambung nggak ini? Nyambung. Berarti kalau begitu sedekah itu menjadi tawassul.
Ibu Nurjana, apa tadi tawasul? Tawasul Berdoa itu dengan berdoa perantaraan dengan kepada perantara Maka kalau begitu apabila Ibu Kemala, Ibu Yayu, Bu Anita, Bu Fitri dan semuanya punya hajat, mudahkanlah hajat itu dengan cara sedekah. sedekah. Nanti Ustadz, kalau seandainya hajat saya jebol, saya pengen ngundang anak yatim deh, terbalik. Undang anak yatim, hajatnya dipermudah. Setuju nggak nih? Setuju. Ya, Ibu Emma punya hajat, pengen ini, pengen itu. Gimana caranya? Jangan nunggu hajatnya terijabah, barulah dia bernazar ingin menyumbang. Gimana caranya Ustadz? Maka itu Nyumbang sedekah dulu. dijadikan tawasul. Apa tadi? Tawasul. Bisa dipahamin ya? Berarti kalau begitu, sedekah bisa menjadi tawasul. Tawasul. Selanjutnya nomor berapa tuh ya? Nomor tadi Apa tuh tadi ya? sedekah nomor 2 Tiga. sekarang. Nomor Nomor 2. Ya Allah, Yes, pertama yes, pahala yes, yes. sedekah 700 Yes, kali yes. lipat. Kedua, Kedua, menaungi di nomor akhirat. Nomor lima. Ya udah ya Bu, saya jangan dikerubutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ganti peci dulu nih. Ya Allah ya Rahman, muterin peci dulu ya. Yang pertama, sedekah itu pahalanya 700 kali lipat. Yang kedua, menaungi di akhirat. Ketiga, meredam murka Allah. Keempat, ciri orang bertakwa yang dimuliakan Allah. Kelima, tawasul. Ya benar nggak? Ya. Iya. Tawasul. Iya. Yang Iya. keenam, ke saya dulu. Dah, tulisannya taruh. Qurannya tutup. Ya, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis riwayat siapa? Imam At-Tabrani. Nah, tolong ke saya dulu. Bu Dian, Bu Ade, Bu Said, Bu Atik, Bu Eli. Ini Bu Eli, Ibu Eli Pondok Indah. Beda lagi, Bu Kemala. Bu Eli Depok. Oh, Eli Bukan. Depok. Iya benar. Salah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang suka memberi dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga. Ulangin deh. Orang yang rajin kita memberi sedekah, dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga. koma. As-sakhiyu jahil. Orang sedekah jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Dia sedekah, Bu, tapi dia bodoh. Dia sedekah, tapi dia orangnya bodoh, tapi rajin sedekah. Kamu enggak? Bukan malah. Bisa dipahami? Dia sedekah, tapi dianya bodoh. Dia nggak punya ilmu, tapi rajin sedekah. Ya, Bu Hani? Ya, orang bodoh yang sedekah. Ahabu ilallah, lebih Allah sukai. Orang bodoh rajin sedekah lebih Allah sukai min abid au alim bakhil ketimbang ahli ibadah dan ulama tapi pelit. Pernah sedekah. Nah, bisa dipahamin nggak, Bu? Bisa. Jadi kalau begitu orang yang rajin tahajud, orang rajin ke masjid kalah mulia sama orang sedekah yang bodoh. Ya. Ulama, ustadz, kiai, habib kalah mulia sama orang ahli sedekah yang bodoh kalau ustadznya pelit. Maka yang bicara saat ini, Bu, ke saya deh. Yang bicara saat ini nih, yang pakai kokoh lengan pendek, abu-abu putih, peci putih, sarung. Saya pakai sarung. Maka yang bicara saat ini belum tentu paling mulia. Kalau yang bicara ini nggak sedekah, pelit. Jangan merasa nggak enak sama saya. Kalau yang bicara ini apa tadi? Pelit. Jadi kalau begitu ustadznya jangan sombong. Ustadz bisa kalah sama jamaah mulianya di hadapan Allah. Kalau jamaahnya sedekah. Jangan diaminkan, Bu. Ini contoh doangan. Berarti kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Berarti kemuliaan orang pun diukur dari sedekahnya. Masya Allah. Nah, bisa dipahamin, Bu Emma? Bisa. Ya, bisa dipahamin ya.
Nah, yang kemuliaan orang yang sedekah udah harga mati. Sorga pintunya 8, neraka jumlah pintunya 7. Bareng-bareng. Neraka jumlah pintunya 7. 7. Sorga jumlah pintunya 8. Ada pintu sorga namanya Royan. Aroyan. Makanya ada laki-laki namanya Rian. Lebih keren lagi, Ryan. Harapan orang tuanya biar sorga. Maaf sebentar. Harapan orang tuanya biar sorga dari rajin puasa. Itu puasa. Tapi ada sorga pintunya namanya sodako. Apa tadi? Sodako. Buat siapa Ustadz? Yang rajin sedekah. Sampai orang ahli maksiat, orang tidak soleh, minta biar dikembalikan ke dunia, biar dia bisa sedekah. Cukup ada tamu menunggu saya di bawah. Ikhlasin ya Bu, ikhlasin, jangan marah sama saya ya Allah, jangan marah sama saya. Ibu Dian semuanya ya. Belum tanya Senyum yuk. jawab. Kita senyum ya, kita senyum ya, kita Belum senyum tanya ya. Dah. Sekarang satu aja pertanyaan. Siapa yang nanya? Silakan. Tanya ke Ustadz. Ya. Ustadz, tadi kan Ustadz mengatakan kita kan nanti di dalam alam kubur akan ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu. Kita kan sering membaca surah di zikir pagi dan petang, itu kan raditu billahi robba wa bil islami dina. Apakah itu manfaatnya untuk ke sana, Ustadz? Ternyata saya nggak boleh ngeremehkan Ibu Nurjana. Ya. Allahu Akbar, subhanallah Bu Dian. Ternyata Ibu tinggal di mana Bu Nurjana? Tiga harus satu. Rumah saya Bu, harus satu. Ya Allah, nggak jauh sama Cipete dong. Tetangga. Ya Allah ya Rahman. Ternyata tanya nomor ya, sepatunya, Bu. Ustaz. Nomor sepatu ya. Ternyata kalau begitu Ibu Nurjana tolong ditulis ya Bu. Zikir pagi dan petang adalah amalan tabungan kita di akhirat. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Masya Allah. Amsayna asbah Allahumma inna asbahna wa asbamu Allahumma kulillah bika walhamdulillah. amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bu, maafin saya ya, dia udah di bawah, saya kapan-kapan kita teruskan lagi. Ya, insya Allah. Ustaz boleh nggak baca doa Ustaz? Ada titipan, ada yang Baik. tanpa disebutkan namanya yang Ya, baik. sakit, ada titipan anak yang sakit, Ya, ada keluarga yang kita sakit. Tolong, berdoa Ustaz. ya. Nastaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabban nas asibil ba'tha ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma rzuqna seha wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Kemala, nanti saya berikan link Asmaul Husna ya. Barangkali ibu-ibu ada yang mau gabung seperti beberapa waktu yang lalu. Ya, Ibu ada salam dari my wife. My wife itu artinya bini saya. Ada salam, semoga kita semua selalu sehat, berkah selalu dan dalam lindungan Allah. Sebentar,
ada pertanyaan dulu dari saya. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Berapa pahala sedekah Allah lipat gandakan? 700. Udah dah, cukup dah. Semoga semuanya benar semuanya. Maafin saya Bu Nurjana, Ibu Ade, Ibu semuanya. Salam buat suami dan keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Salam.